Bismillahirrahmanirrahim. Pada pertemuan-pertemuan yang telah lalu ada semacam bahasa dari Asy-Syaikh Abu Madyan Al-Ghawthi. Al-faqru nurun. Al-faqru nurun ma dumta tastatiru atau tasurru. Al-faqru nurun, bahwa boleh jadi kefakiran itu adalah cahaya. Fakir di sini pokoknya setiap bentuk kesusahan. Madumta, sepanjang engkau sepanjang engkau mampu menyimpannya. Fa'idha azhartahu dhahaba nuruh, ketika engkau menampakkan kesusahan itu, maka hilanglah cahaya tersebut. Begitu. Artinya di antara tradisi orang-orang soleh itu, nek susah niku boten ditampakkan. Nah, baik kesusahan apapun itu tidak ditampakkan. Baik kesusahan, apalagi kesusahan duniawi, kesusahan ukhrawi mon boten ditampakkan. Itu dulu kita pernah ngaji itu. Lalu kemudian yang hari ini kebalikannya. Yakni ketika apa yang kita lakukan saat sendiri. Yang kita lakukan saat sendiri adalah justru sebaliknya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bi asrarihi fid dharaini amin. Faqdul asafi wal buka, tidak adanya susah, wal buka dan menangis, fi maqamis suluki, pada proses menuju Allah Subhanahu wa taala, alamun min a'lamil khidlani, maka itu menjadi salah satu tanda, yakni tandanya kekosongan atau tandanya keteledoran. Nah, kalau dulu gitu kita belajar jangan sampai gampang nangis, kalau sekarang ini justru sing baik nangis, kurang lebih begitu. Nah, hanya dalam tempat dan posisi yang berbeda, yakni pada saat kita sendiri bersama Allah atau pada saat kita bersama makhluk. Nek bersama makhluk sing baik jangan ditampakkan, justru yang ditampakkan adalah wa amma bi ni'mati rabbika fahaddis. Kalau pas sendiri ini silahkan banyak menangis di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nek kelas saya itu karepe dhewean tengah wengi pen iso nangis malah iso ngantuk. Kula niki niku. Jadi kepingine wah kowe salat wengi ben rodok syahdu ngoten ya. Ben rodok syahdu, wudu dan sebagainya, bar salat batine wiridan ben istighfar ben iso nangis. Lho, ngerti tangis subuh oh merem to jane. Nah, niki kula nek jenengan nggih Mas Ami, ya saat-saat ada kadang seperti itu. Masya Allah. Baik. Jadi yang ideal itu kita ada kesempatan untuk bisa
menangis. Kenapa? Karena kalau tidak ada sama sekali nangisnya, itu justru bentuk dari kekosongan. Kekosongan di sini apa ya bahasanya ini? Berarti perjalanan ini malah mandek ngeten lho. Perjalanan ini mandek. Tidak bergerak, tidak upgrade, tidak melesat menuju Allah Subhanahu wa taala. Panjenengan pasti pernah mengalami di mana salat sing saged nangis ngeten nggih, atau wiridan sing saged nangis, bahkan mendengarkan bacaan Quran dan sebagainya pasti pernah mengalami hal-hal yang seperti itu. Dan niku saya ada sekian banyak dalil yang disampaikan oleh syarih atau syekh yang menjabarkan kitab ini. Di antara dalil-dalilnya yang ditampilkan adalah ini. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bi asrarihi fi daraini amin. Amin ya rabbal alamin. Rasulullah pernah ditanya oleh Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu, bahwasanya beliau berkata, aku pernah bertanya kepada Rasulullah SAW terkait apakah keselamatan itu. Qala Rasulullah SAW, Rasulullah jawabnya begini, amlik alaika lisanaka wal yasghik baituka wabki ala khati'atik. Keselamatan itu adalah engkau menahan lisanmu, kemudian engkau melapangkan rumahmu, dan yang terakhir yang menjadi pembahasan kita adalah wabki ala khati'atik, dan engkau senang menangisi dosa-dosamu. Gitulah, itulah keselamatan. Engkau sering menangisi dosa-dosa. Kelas kula ya jane sadar dosane akeh, barang pas istighfar nangisi dosa kok nangis-nangis to ya piye. Kadang sok bingung. Masyaallah. Padahal itu bagian dari keselamatan. Ya, ini mumpung ketemu berarti. Terus yang dua, pertama dimaksud menahan lisan, disebutkan ail kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas. Menahan amarah, begitu maksudnya. Ya. Jadi saya sebenarnya juga sering menahan amarah, wong nek dong pas lagi emosi niku nek kalih anak nono kalih santri niku. Maksud kula ya drama saja sih. Tapi kadang dramanya kebablasan. Drama awalnya kur drama tok. Tengati ora melu nesu, tapi lho kok melu nesu to iki. Nah, dramane napa? Kebablasan. Sing baik adalah bisa menahannya. Al-kadhiminal ghaib. Ya, pokoknya seseorang yang muslim itu yang dia itu mensalima, yang dia selamat dari lisan dan tangannya. Terus yang dimaksud dengan melapangkan rumah, itu kita ini termasuk orang yang seneng nek kedatangan tamu, seneng kedatangan tamu. Ya alhamdulillah. Dan itu diantara tanda rumah yang berkah niku nggih, seneng nek kalih tamu. Nah, rumahnya Rasulullah, rumahnya para sahabat itu sangat care atau sangat welcome lah terhadap tamu. Tamu seperti apa? Ya seperti apapun, insyaallah. Seperti apapun. Lalu nek sowan kiai-kiai niku nggih, beliau rasanya mangga kene tenanan. Ya, bahkan begitu masuk belum apa-apa sudah disuruh makan dulu itu ya, sering banget seperti itu, masya Allah. Nah,
beliau kiai-kiai sepuh itu saya melihat ini tambahan kula pribadi. Mengedukasi bagaimana seneng kalih tamu niku paling terasa adalah di pelosok-pelosok, paling terasa di pelosok. Teng gunung-gunung ngeten nggih. Daerah kene kula carane teng Wonosobo munggah teng Dieng dan sebagainya. Itu anggaran tiang lewat mawon ada orang lewat. Dipinarake, ya dipinarake. Yang nanti mireng nggih seperti itu dipinarake. Monggo pinara, sajak pun sonten nyipeng mriki mawon dan belum boleh pulang kalau belum napa. Kan jadi nanti pirang seperti itu. Ya, begitu sampai Wonosobo kota ya paling mampir, kadang ngeten sing makan atau yang tidak. Sampai Ungaran ya mampir tekan Simpang 5 kur lirik-lirik andok. Ada pergeseran jauh banget. Itu kan tambah modern malah tambah dadi ora takon-takonan ngeten. Apunten niku saged seperti itu ya. Insyaallah. Padahal zaman Kanjeng Nabi itu kenal boten kenal nggih assalamualaikum nggih. Hampir nggih macam-macam. Ngeten. Kok saged ngeten niku ya. Pun kembali lagi ke tema. Masih terkait menangisi ya wabki ala khati'atik, menangisi dosa-dosa. Akhrajahu Tirmidzi, hadis riwayat Imam Tirmidzi. Dalam hadis yang lain disebutkan la yalijun nar, tidak akan masuk ke neraka atau ya tidak akan masuk neraka. Ila yadkhulu. Rajulun, seseorang baka yang dia itu nangis min khasyatillahi azza wa jalla, karena takut kepada Allah azza wa jalla. Hatta ya'ud al-laban fi dhar, hingga nek bahasa teng hadis ini air susu itu kembali ke kelenjarnya, alias orang mungkin gitu. Orang mungkin seseorang itu dia tidak masuk ke neraka kecuali dia itu bisa menangis karena takut kepada Allah. Bisa diwalik berarti orang yang menangis takut kepada Allah tidak akan masuk neraka. Memang begitu. Insyaallah. Maknanya pripun? Setiap kita punya sir, punya pengalaman spiritual masing-masing. Ada mungkin yang dimaksud menangis takut kepada Allah, kepada siksanya Allah. Itu ya Allah, itu ya mun ditakoni iki kok ini. Ada yang dimaksud menangis takut kepada Allah, takut karena banyak dosa. Itu ya Allah, biar setahun dosa kok jelehi temen to ya Allah, kurang begitu. Ada yang takut kepada murkanya Allah, itu bisa. Ya ada yang wiridan karena takut orang di duit juga ada. Ketoknya sing paling kathah sing pundi? Oh sing paling terakhir niki. Maka kata Yahya bin Mu'ad, beliau mengatakan, andai seseorang itu takutnya kepada neraka kayak takutnya kepada miskin, itu orang wong mlebu koyone ngoten. Kata Yahya bin Mu'ad. Gimana tadi? Andaikan seseorang itu takut kepada neraka kayak takut kepada kemiskinan, niscaya ndak ada yang masuk. Ya wedi kabeh ngono, wedi nanti duit itu kurang. Masya Allah. Kata Yahya bin Mu'ad begitu. Lah Rasulullah SAW sendiri ada beberapa kali kesempatan di mana beliau itu pas membaca Quran atau pas dibacakan Al-Quran itu sampai menangis habis-habisan. Ada di surah An-Nisa di mana beliau awalnya minta dibacakan oleh
Sayyidina Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Beliau minta dibacakan Al-Quran, walaupun itu Al-Quran turun untuk Rasulullah, tapi Rasulullah ingin dibacakan. Terus baca sampailah pada ayat yang ke-41 itu. فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا. Gitu. Itu Rasulullah SAW menangis habis-habisan, tidak kuat dan menghentikan bacaan. Kula nggih nate maca Quran tuh ora kuat akhirnya mandek. Karena napa? Karena ngantuk atau karena pegel dan sebagainya. Nanti Nabi itu tidak kuat karena kedalaman maknanya. Sebab ini ayat terkait tanggung jawab beliau kelak akan menjadi saksi, ya, kelak akan menjadi saksi. Saksi atas apapun sejak umat-umat sebelum beliau. Beliau itu kepingin kalau semuanya itu masuk surga. Sehingga nek ono sing ora masuk surga itu beliau sedih gitulah ya. Nah, pada saat beliau ditawari kepingin apa yang sampai engkau itu puas, sampai engkau ini ridho, wahai Muhammad. Nah, Kanjeng Nabi Muhammad SAW itu karena ditawari suruh berdoa sing marem sampai puas, sampai lego. Ini cara jenengan sing tawani ini ana donga mustajab niki nggo gawe panjenengan mesti mustajab. Niku meh request napa genten-genten. Wah, ya macam-macam. Enten sing request napa? Tambah duit, enten sing request lunas utang, enten sing request pengen bojo maneh. Wah, macam-macam wis, macam-macam. Lah Kanjeng Nabi mboten nyuwun sing aneh-aneh. Beliau itu mengatakan, "Ya Rabb, lam arda wa wahidun min ummati finnar." Ya Allah, saya tidak minta apa-apa dan saya tidak pernah akan puas, ya tidak akan puas kalau masih satu saja dari umatku masuk neraka, alias semuanya dimasukkan surga. Ya Allah, sallallahu alaihi Nabi Muhammad gitu, insyaallah. Jadi itulah yang ditangisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau umumnya kita ya masih di keseharian hal-hal duniawi. Maka kata Yahya bin Mu'ad tadi itu, andaikan orang takut masuk neraka kayak takut kepada kemiskinan, niscaya tidak ada yang masuk neraka. Karena kabeh wong wedi nek ora di duit, wedi nek ora mangan dan sebagainya. Sehingga dia mengupayakan dengan sungguh-sungguh untuk bisa layak nang ngarepe koncone, layak nang ngarepe sedulure dan sebagainya. Kata Yahya bin Mu'ad, andaikan orang itu takut kepada neraka setakut ia kepada kemiskinan, niscaya orang wong mlebu neraka karena kabeh wong semangat kepengin duwe gitulah. Ya Allah, tak pikir-pikir kok nyindir aku ya ngoten. Nek jenengan sih mboten sindir wong pengin wis memang akhirat mawon. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Ya Allah, gitu. Balik lagi ke tema. Jadi sederhananya kembali lagi faqdul asafi wal buka, ya. Tidak adanya rasa nang ati ganjel. Asaf itu ganjel, pokoke nang ati ya Allah. Gitu yo, nek mati kok ngene iki terus piye orang gitu. Wal buka, dan menangis fi maqamis suluk,
dalam perjalanan menuju Allah, alamun min a'lamil khidlan. Nah, itu menjadi tanda di antara tanda kita ini kosong atau tidak ada kenaikan kelas, kurang lebih begitu. Kalau sampai diri kita ini tidak ada nangisnya, tidak ada ganjelnya di hati, tidak ada rasa ya, atau bisa disebut mati rasa di hadapan Allah, itu rasa mati rasa seperti itu namanya adalah alamun min a'lamil khidlan, tanda-tanda kita ini tidak kemana-mana, tidak menuju Allah secara meleset. Nah, sekarang panjenengan sendiri kan punya titen toh, punya titen. Nah, disebutkan ini sudah masyhur bahwasanya man arafa nafsah faqad arafa rabbah. Siapa orang yang bisa niteni awak, niteni, mengenali diri sendiri, maka dia mudah nanti mengenali Allah. Artinya setiap kita ini punya titen. Di momen-momen seperti apa kita pernah berbismillah, nangis dan sebagainya untuk urusan-urusan khasyatillah, takut kepada Allah. itu di urusan apa, kapan, sekitar jam berapa, pemicunya apa, itu silahkan dikenali, insyaallah. Terus kemudian itu menjadi bagian dari aktivitas. Umpama jenengan memiliki yang seperti itu, momen seperti itu dulu adalah nek pas kelingan dosa sing bagian apa ngeten. Nggih pun niku. Silakan. Itu tinggal diulang lagi. Begitu diulang lagi kok mendeles. Waduh lain repot nggih. Kula niku nek ketok nek dong kelingan dosa tenanan, istighfar, barang istighfar kok mendeles ya. Ya, mendelesnya bahasa Indonesia napa? Ya, pokoknya niku. Ya minta sama Allah kalau begitu, minta sama Allah. Mohon kepada Allah. Bahkan seperti yang sudah berulang kali saya sampaikan, Imam Suyuti memberikan penafsiran pada hadis fa illam tabki fatabaki. Kalau engkau memang tidak bisa menangis, fatabaki, maka berusahalah menangis. Nah, kan udah bingung toh, berusaha menangis ki piye apa karo nyekeli brambang kok. Pun rada dijiwit apa piye lah kan. Maksudnya fatabaki, ditangis-tangis gitu adalah itu sih konteksnya baca Quran, tapi bisa dipakai di ibadah-ibadah yang lain. Misalkan ya baca Quran atau sholat malam atau apa. Ini wong-wong soleh, wong-wong alim, orang-orang ya yang dekat kepada Allah saja nek kelingan dosa ning nangis. Dhewe malah sing kakean dosa kok ora nangis tuh ya Allah. Maka ketidaknangisan kita itu loh yang kita tangisi. Nah, atau bahasa Indonesianya kegeblekan kita itu loh yang kita tangisi. Kekebangetenan kita. Nah, kurang gitu. Paham nggih? Ya masyaallah. Ini Quran iki isine ya Allah ya Rahman ya Rahim. Masya Allah, komplit ini Quran. Informasi terkait alam azali sejak zaman Nabi Adam. Ini informasi terkait hari kiamat yang sangat ngeri. Ini informasi terkait ngerinya di mahsyar. Ini pada saat di mizan, ini saat surga, saat neraka, saat di hadapan Allah. Ceritakan tentang Rasulullah, ceritakan tentang macam-macam hal-hal yang bernuansa ilmu diceritakan. Terus nyeritake wong-wong mukmin, wong munafik, wong kafir, kabeh diceritakan semuanya di dalam Al-Qur'an, mestinya mengaduk rasa kita. Lho kok ora ono sing diudek blas nang ati ya Allah. Lah. Maka kekebangetenan kita itulah yang kita napa? Ya nek umume tiyang soleh niku
nek maca Quran terkait ayat-ayat niku biasanya cok tersinggung. Lah dhewe untung dhewe ora paham dadi ora tau tersinggung ngeten iki. Wah, ten mawon ingkang saged kawula aturake. Yang penting intinya adalah jenengan silahkan ya. Nek wis duwe nek pun gadah titenan, lah titenan niku coba dikulik lagi karena setiap kita beda dan memohon kepada Allah. Memang ya karena kenyataannya itu tadi seseorang itu bisa terbebas dari api neraka itu gara-gara dia tadi itu rajulun baka min khasyatillah, seseorang yang dia menangis karena takut kepada Allah. Itu adalah sesuatu yang boleh untuk kita ambil kesempatannya. Dalam momen seperti apa? Nggih, monggo setiap diri kita berbeda. Demikian barangkali yang bisa saya sampaikan, karena ini menjadi tanda bahwa kita ini naik kelas. Harusnya ngeten, Pak. Biyen jamar umur 30 tahun ya wis tau nangis pas ngibadah, wis tau nangis. Walaupun mungkin pas umur selama tahun nangis pas ngibadah karena ditinggal nikah lah ya. Biyen. Terus rotok keren sithik nangisi anak ora gelem salat iki rotok mulai keren ya. Terus kemudian lebih keren lagi nangisi kelingan dosa, lebih keren lagi ya Allah nangisi kerinduan kepada Nabi Muhammad SAW. Lebih keren lagi terus kemudian menangisi ketika mempertanggungjawabkan amal-amal kita di hadapan Allah. Atau nangisnya nangis bahagia. Khosyah itu tidak harus selalu bernuansa kesusahan, kesedihan, enggak. Haibah rasa rindu itu pun sama. Tapi meneteskan air mata kurang lebih karena kita ini kepingin liqa Rabb, ketemu sama Allah Subhanahu wa taala. Lah semakin di atas 40 tahun ritme itu harusnya lebih lumayan sering, cara ngono ya seminggu sepisan atau dan sebagainya kurang lebih. Kenapa kalau tidak seperti itu berarti kita ini gerak jalan apa tuh jalan di tempat, berarti kita ini menuju Allah berarti jalan di tempat. Ini dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Monggo silahkan kalau ada yang mau ditanyakan. Ini hubungannya dengan tangis-menangis, Ustaz. Apa itu? Kalau orang umum itu biasanya tadi disebutkan kalau menangis itu ketika membaca Al-Quran atau ingat dosa-dosanya. Cuma ini kalau saya itu kok aneh, Pak Ustaz. Kalau saya itu menangis kalau keingat utang saya, Pak Ustaz. Niko kekoncone nek niku. Apa pula ini, Pak Ustaz? Menunjukkan keimanan ini kurang begitu, Ustaz. Ya. Ini niku wau dikatakan oleh Yahya bin Mu'adz, andaikan takutnya kepada neraka persis seperti takutnya orang duwe dunya, urusan ini saya banyak orang yang tidak masuk neraka. Artinya yo boleh ya seperti itu wajar saja. Hanya yo ada kala seperti itu, tapi ada kala diperkeren. Misalkan terkait masalah hutang, mung nanti yang layak kita tangisi adalah terkait masalah hutang pas nang alam kubur ya, atau di akhirat itu nyarutangi piye begitu kan, mulai rotok keren toh ya, masih terkait hutang karena para sahabat pun sama seperti itu. Cuman yang lebih dipikirkan adalah ya Allah, aku nek nanti dolim karo wong gimana ya Allah, nek tak kowe mati piye ya Allah, kurang lebih begitu. Jadi masih terkait tentang hutang, tapi ada candolannya tanggung jawab nang ngarepe Gusti Allah, candolannya setelah mati kurang lebih begitu. Paham nggih? Niku bisa karena nanti nek
Boten kebayar berarti bayarnya ngagem napa? Amal soleh. Lah nek amal soleh boten cukup napa? Pripun? Ya berarti dosanya orang yang pernah kita punya tanggungan dengannya itu yang ditimpakan ke kita kan begitu toh. Lah terus kuwi sing mari nangis. Ujung-ujungnya sama nanti. Ya ini ngeling-ngeling terkait dosa maneh. Pahala lagi dan nah itu berarti upgrade rada naik kelas. Kita ini kan lagi cerita terkait puzzle saja, ini puzzle saja, jangan melihat ini ngaji inti, betul ini puzzle saja. Ini bagian dari perjalanan. Kan tadi saya sampaikan, nek ora tau nangis belas, niku berarti kita ini jalan di tempat menuju Allah. Ya. Masa umur sudah 40 tahun, bahkan 50 tahun, karo zaman pas ngibadahi karo zaman pas 30 tahun podo kan nggih waku. Secara dohir podo, secara rasa kok ya ijik podo kan ya waku. Nek antara 30 tahun kalih 50 tahun kan cedak kalih malaikat Israil pinten. Nah iya to. Itu kan wis corongane wis meh mambu napa? Nah iya. Nah, terus ini ada satu lagi para sahabat yang paling ditangisi ini, paling ditangisi. Ketika kesulitan ngilangi penyakit hati, niku layak banget ditangisi di situ. Ya Allah, iki piye to ya Allah? Saya ini sadar bahwa iri, dengki, dendam niku jelek. Tapi kok angel temen hilang, padahal sesuk mungkin saya mati. Nah ini sampai ke bawah mati. Piye ya Allah. Begitu ya. Padahal orang yang menghadap kepada Allah sing selamat itu biqalbin salim. Lu ini hati kok masih kok ngene. Nek ora wong ibadah ki ora pati yo, tapi nek ora wong duwe dunya akeh kan rasane kan koyo pengen tak emplok ya Allah. Kurang lebih begitu. Niki kan ada model diaduk-aduk rasanya. Masih terkait agak berbau dunia sih, tapi ada cantolannya ukhrawi ini, paham nggih? Masyaallah. Jadi kalau toh itu masalah dunia yang ditangisi, tapi dicantolke teng akhirat. Ya Allah. Itu ya Allah niki ya. Nah kurang lebih begitu itu ada. Lah kalau seperti itu panjenengan ada dari tahun ke tahun berarti melesat menuju Allah. Nek mboten enten rasane sing kados niku jenengane napa wau? Jalan di tempat. Walaupun secara zahir manusia zahir manusia saged diapusi. Nggih, diapusi. Maka tidak mungkin hal ini kita dapatkan kecuali kita ini sering uzlah. Uzlah itu menyendiri. Uzlah itu napa? Menyendiri. Wong kelas kula niku nek menyendiri malah cok ngalamun no. Nek mboten yo ngantuk gitu ya. Tapi nggih jenengan punya waktu tersendiri untuk menyendiri. Kok masih kangelan juga pakai yang dulu pernah kita ngaji itu. Menggunakan apa yang dikatakan oleh Sufyan Ats-Tsauri. Passwordnya adalah sederhana. Ya Allah nek dina iki aku mati nang wis siap nopo dereng ngeten lah batur niku terus mulai wiridan. Silahkan ada pertanyaan lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Ustaz. Bagaimana orang muslim beriman taat kepada Allah, taat kepada Rasul, di dalam ibadahnya itu tidak pernah menangis? Apakah Tidak pernah apa menangis? Tidak menangis, apakah diterima atau tidak? Oh, diterima. Lalu yang kedua, Nomor ada 2. seseorang kejawen, sembahyangnya menangis. Secara dogmatis, secara muslim, dogmatis Tuhannya ya Tuhan adalah sang pemilik, sang pencipta, pemilik alam semesta. Tapi dipandang secara Islam sebenarnya tidak taat kepada Allah dan Rasul, karena tidak sholat. Kemudian meninggal, anaknya ini dalam perjalanan
jenengan mu'alaf. terus lajeng. Ada mu'alaf. Lalu mu'alaf tadi dia ngaji karena dia taat berbakti pada orang tua. Tiap hari mengirimkan Yasin dan memohonkan ampunan kepada Allah. Hukumnya bagaimana Pak Ustaz? Karena orang tuanya tadi kejawen. Kalau sembahyangnya nangis, tapi kejawen. Nah, anaknya ini masih mengirim tiap hari, mengirim Yasin karena mohon. Jadi nangis itu tetap harus dalam balutan syariat, gitu balutan syariat. Artinya, ya tetap kedah sholat. Syariat itu tidak boleh ditinggal. Ya tetap kedah sholat 5 waktu itu. Sing paling gampang mengacunya adalah kepada Rasulullah, sahabat dan tabi'in. Semua paham bahwa para sahabat itu menjalankan syariat dan sekaligus gampang sekali nangis. Sayyidina Umar itu orang tegasnya seperti apa? Tapi nek kelingan terkait masalah ukhrawi, wah itu nangisnya seperti apa? Gak bisa-bisa. Apalagi Sayyidina Abu Bakar lebih sering lagi. Paham ya? Kinten-kinten seperti itu. Tapi tetap harus dalam balutan apa? Syariat. Nah kemudian kalau itu terkait orang lain dan sudah meninggal dan akhirnya anaknya mendoakan, ya sudah. Setiap orang yang sudah meninggal itu hanya boleh dibicarakan apa? Kebaikannya. Adapun keburukannya ya kita doakan, kita mohonkan ampun di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya seperti apa di hadapan Allah? Ya wallahu a'lam. Kan itu toh. Yang mau nek kita juga sudah mati, kira-kira rada selak pun boten seronto dengan riyin nggih boten apa-apa. Artinya kalau benar-benar yang di sisi Allah ya wallahu a'lam. Tapi tadi itu suasana zahir pakai syariat, suasana hati itu yang terjadi itu otomatis nih. Perkara nangis itu sebenarnya perkara otomatis, itu terjemahan dari sebuah kesungguhan. Buatan kok didamel-damel, tidak dibuat pula. Kalau toh didamel-damel sifatnya ya latihan, mau tadi seperti yang saya sampaikan. Pun makatan. Semoga manfaat. Amin Allahumma. Al-Fatihah.